Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para pecinta Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah. Kitab yang memuat beberapa kisah, beberapa cerita yang mengandung mutiara hikmah yang bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan para pejuang, terutama para pendiri pondok pesantren, khususnya pendiri pondok pesantren Kiai Syarifuddin, yaitu Kiai Syarifuddin, juga kepada para kiai kita yang telah mendahului kita, dan juga kepada para ustadz, para guru, para gus yang sedang berjuang di lembaga ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik pemirsa, pada pagi ini kita akan mempelajari dua bab. Bab yang pertama tentang amanah. Kemudian bab yang kedua tentang waktu-waktu yang mustajabud du'a. Kita mulai pada bab pertama. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fi fadlil amanati wa ta'rifil luqatati. Fi fadlil amanati utawi iki kubab pertelaakan ing dalem keutamaane amanah. Wa ta'rifil luqatati lan ngawruhi luqatah. Bab ini akan berbicara tentang keutamaan dari amanah dan kewajiban untuk menginformasikan, kewajiban untuk memberitahukan luqatah. Apa itu luqatah? Luqatah itu adalah barang temuan. Jadi ketika kita menemukan barang, baik itu yang yang kecil ataupun yang besar sekalipun, maka wajib bagi kita untuk menginformasikan kepada orang lain tentang temuan ini. Siapa tahu orang yang merasa kehilangan itu bisa menjawab dan kembali kepada orang yang punya. Hukiya anna rajulan kana fakiran wa lahu zawjatun salihatun. Hukiya dan ceritakan anna rajulan setuhuni wong lanang kana ono sapa rajul ono iku fakiran wong fakir
walahu lan iku tetep katuwe rajul zaujatun utawi istri solihatun kang solihah. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang miskin sekali dan beliau mempunyai istri yang solihah. Faqalat mungko dawuh sapa zaujah lahu katwe rajul, laisa ora ono indana mungguh kita opo kutun panganan. Kata istrinya, dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kita hari ini tidak mempunyai makanan apapun yang bisa kita makan untuk mengganjal perut kita. Fa kharaja mungko metu sapa rajul ilal harami maring Masjidil Haram. Fara'a mungko ningali sapa rajul kisan ing dompet, fihi iku tetep ing dalem kis alfu dinarin utawi 1000 dinar. Kemudian ketika dia berjalan-jalan di Masjidil Haram, ternyata kemudian dia menemukan dompet. Ketika dia buka, betapa terkejutnya laki-laki fakir ini, karena di dalam dompet itu ada uang 1000 dinar. Fafariha mungko bunga sapa rajul bihi sebab kis. Wajaa lan teko sapa rajul ilaiha maring zaujah. Faqalat mungko tawu sapa zaujah lahu katwe rajul. Kemudian laki-laki ini kembali dengan perasaan yang senang. Dia bertemu dengan istri tercintanya, bermaksud untuk memberikan uang temuan itu kepada istrinya supaya dibelanjakan untuk kebutuhan makan setiap harinya. Kemudian ketika istrinya tahu bahwa barang atau uang yang didapatkan oleh suaminya itu adalah uang hasil temuan atau lukoto. Apa kata dari istri yang solihah itu? Dia berkata, inna luqatatal harami, setuhuni barang temuane Masjidil Haram, iku la budda wajib minat ta'rifi sangking ngawruhake. Nah ini, karena beliau ini adalah istri yang solihah, meskipun keadaannya ketika itu adalah sangat susah sekali, maka kata istri ini, inna luqatatal harami la budda minat ta'rif. Jika barang temuan ini sampean temukan, maka harus diinformasikan. Jangan disembunyikan, tapi harus diinformasikan. Karena orang yang kehilangan harta ini pasti dia akan mencari-cari. Nah, sehingga kalau sampean informasikan, sampean iklankan itu, maka orang yang kehilangan itu akan menemukan dan dia akan senang. Fa kharaja mungko metu sapa rajul ilal harami maring tanah haram, liyu'arrifa supaya ngawruhake sapa rajul anha saking luqatah. Akhirnya suami ini kembali kepada tanah haram. Untuk apa? Liyu'arrifa anha, untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sana tentang barang temuan yang dia temukan.
Fasami'a mungko nuli krungu sapa rajul munadian ing siji wong kang ngucap, orang yang berteriak. Yaqulu ngucap sapa munadi, man utawi sapane wong wajada kang nemu akan sapa man kisan ing dompet fihi iku tetep ing dalem kis alfu dinarin utawi 1000 dinar. Kemudian dari jauh terdengar suara orang yang berteriak. Dia bertanya, siapa orang yang telah menemukan dompet yang di dalamnya berisi 1000 dinar? Faqala muqtawu sapa fakir, ana utawi ingsun wajadtu nemu ingsun hu ing kis. Karena al-fakir ini, orang yang fakir ini, dia adalah orang yang baik, maka dia tidak menyembunyikan hasil temuannya itu. Dia memberitahukan kepada orang yang berteriak tadi, orang yang memanggil-manggil tadi, untuk memberitahukan dan untuk menyerahkan uang yang dia temukan. Karena dia menyadari bahwa apa yang dia temukan itu bukanlah haknya. Meskipun pada awalnya dia waktu menemukan uang itu, dia kembali ke rumahnya memberitahukan istrinya ini hasil temuannya. Karena memang ketika itu posisi dia adalah sangat membutuhkan uang itu untuk membeli kebutuhan makan ketika hari itu. Hanya saja karena dia mempunyai istri yang solihah, seperti yang kita katakan di awal, maka istri yang solihah ini kemudian menjadi rem bagi suaminya. Dan suaminya akhirnya kembali lagi ke tanah haram untuk mengembalikan uang temuannya ini. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan kisah ini, kita bisa ambil sebuah hikmah, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa istri yang solihah itu akan senantiasa menenteramkan hati. Istri yang solihah itu akan senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Nah, ini luar biasanya. Makanya usahakan di dalam mencari pasangan kita benar-benar harus seleksi, harus selektif. Jangan moro-moro karena dia cantik maka kemudian kita jadikan dia sebagai istri kita. Jangan. Dilihat dulu. Dulu kita dipilihkan dengan 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena ada 4 hal. Salah satunya adalah lijamaliha, karena keindahannya, karena kecantikannya, karena paras muka yang menawan. Nah, ini. Kemudian juga limaliha, karena hartanya, karena kekayaannya. Kemudian linasabiha, karena keturunannya, lidiniha, dan juga karena agamanya, karena akhlaknya, karena moralnya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka ketika kita dipilihkan dengan kriteria 4 tadi itu, maka dahulukanlah yaitu kriteria agama. Karena kriteria agama ini paling penting di antara 4 hal itu. Kalau kita telah menguasai kriteria agama itu, kita telah mengantongi kriteria agama itu, maka yang 3 ini akan katut, akan ngikuti. Jangan sebaliknya, sampean pilih istri karena kecantikannya saja, sampean mengabaikan agamanya. Wah, ini bahaya, maka akan menjadi simalakama. Apalagi kalian
secara muka tidak terlalu ganteng gitu kan ya, maka kecenderungan istrinya nanti akan serong kalau melihat suaminya ya kayak gitu kan. Kemudian di luar dia melihat ada laki-laki yang lebih ganteng sedangkan dia tidak mempunyai bekal agama yang kuat, ya sudah, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Nah, naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita dahulukan agamanya. Diharapkan apa? Diharapkan dia menjadi istri yang solihah. Ketika dia menjadi istri yang solihah, maka dia akan menjadi rem bagi kita apabila kita sedang khilaf, rem bagi kita apabila kita sedang ingin melakukan keburukan-keburukan. Maka istri itu akan menjadi pengingat kita, ataupun dia akan memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Itu kalau istri yang solihah. Kebetulan kita sibuk dengan pekerjaan kita, dan ketika adzan tiba, maka istri yang solihah itu akan mengajak suaminya untuk sholat. Nah, untuk sholat berjamaah itu bagusnya. Ketika malam hari, istri yang solihah sudah janjian itu kan, nanti kalau tengah malam, Dik tolong bangunkan saya. Nah, istri yang solihah dia akan membangunkan suaminya untuk bangun malam. Ngapain? Ya sholat tahajud, qiyamul lail, ataupun apapun itu. Maka yang diharapkan itu adalah istri yang solihah. Dalam kisah tadi itu diceritakan, nah istrinya ini kemudian menjadi rem, menjadi pengingat. Oh, ini adalah barang temuan. Sedangkan barang temuan itu tidak boleh langsung diambil, harus diumumkan terlebih dahulu. Kalau dalam literasi fikih itu harus diumumkan selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun itu tidak ada yang mengaku, ataupun ada yang mengaku tapi informasi atau pengakuannya itu salah, ya udah, lewat dari 1 tahun maka itu sudah menjadi hak milik orang yang menemukan. Namun kalau masih dalam jangka 1 tahun itu ada yang mengaku dan sesuai karakternya, sesuai ciri-cirinya dengan pengakuannya itu, ya berarti memang itu punya orang itu. Maka kita harus kasihkan, kita harus berikan, karena itu bukan hak kita. Nah, seperti itu. Sekali lagi bahwa istri solihah itu penting. Dan bagi seorang istri, suami yang solih itu juga penting. Jangan hanya separuh-separuh saja, atau jangan hanya satu pihak saja. Semuanya harus saling menopang. Istrinya solihah, suaminya soleh. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Seperti itu. Kita lanjutkan. Faqala mungkotawu sopo munadi, huwa utawe kis iku laka tetap katui siro. Wah, ketika orang yang memanggil tadi itu, pemilik uang itu yang hilang tadi, tahu bahwa dompetnya itu telah ditemukan oleh orang fakir itu, maka orang yang menemukan tadi kemudian bilang, ini 1000 dinar ini buat kamu, saya kasihkan buat kamu. Ya, kaget ini orang fakir ini, lawang saya nemu barang ini, saya kasih tahu ke orang lain supaya saya kembalikan kepada pemiliknya. Loh, ini kok yang memiliki ini kok kemudian ngasih ke saya? Itu kan aneh. Barang yang hilang kok kemudian diberikan kepada saya. Ya biasanya kan sebagai balas tanda jasa gitu kan. Biasanya kan orang ketika menemukan sesuatu kemudian ditemukan, biasanya dikasih berapa persen dari uang yang ditemukan. Nah ini enggak, dikasihkan semuanya. Bahkan bukan hanya dikasihkan semuanya,
wa ma'ahu lan iku tetep kaduwe kis tis'atu alafin utawi 9.000 ukhra kang liya. Bukan hanya itu, orang yang teriak tadi itu atau munadi tadi itu, orang yang hilang harta itu menambahkan 900.000 kepada orang fakir itu, ditambahkan. Jadi lengkap menjadi 10.000 dinar. Tambah kaya ini orang miskin ini. Faqala mongko dawu sapa rajul. Orang miskin tadi berkata, atahza'u biya hadza, atahza'u apa to guyon bi kelawan ingsun. Atahza'u apa to guyon sira bi kelawan ingsun ya hadza he wong kang takon, wong kang manggil munadi. Maka orang fakir tadi ketika dia diberikan uang sebanyak itu 10.000 dinar, maka dia bertanya, atahza'u bi ya hadza, apakah kamu bergurau? Ja'agaja apa itu katanya. Ja'agaja bi engkau masalah apa sih? Atahza'u bi ya hadza. Qala la wallahi. Qala mongko dawu sapa munadi, la ora, wallahi demi Allah. Kemudian dia menjawab, enggak, wallahi demi Allah. Dia bersumpah, saya enggak bergurau, saya serius ini mau ngasih kamu uang 10.000 dinar atas kebaikanmu. Nah, ternyata kita akan tahu nanti jawabannya. Kenapa dia memberikan uang 10 dinar kepada orang miskin tadi. Walakin a'tani rajulun min ahli al-Iraqi. Walakin tetapi ini a'tani a'ta memberikan ni ingsun sapa rajulun siji wong lanang min ahli al-Iraqi saking penduduk tanah Irak 10.000 ing 10.000 dinaron dinari. Wa qala lan ngucap sapa rajul, maksudnya rajul yang ini adalah ahlul Irak itu. Dia berkata, orang yang manggil atau orang yang kehilangan harta tadi berkata, saya ketemu dengan orang dari Irak. Dia memberikan saya uang 10 dinar. Wa qala li, kemudian dia berkata kepadaku, ij'al minha alfan fi kisin. Ij'al tatiyono siro minha sangking 10.000 alfan ing 1.000 fi kisin ing dalam dompet warmilan nguncalano siro hi ing kis fil haram ing dalam tanah haram. Nah, kemudian orang Irak tadi berkata kepada munadi, kamu jadikan 10.000 ini, kamu sisihkan 1.000 dan masukkan ke dalam dompet, kemudian lemparkan ke tanah haram. Kita lihat nanti siapa yang akan mengambil uang yang dilemparkan ke tanah haram. Nah, artinya di sini sebenarnya uang itu tidak hilang, tapi memang sengaja dilemparkan, sengaja dibuang untuk menguji apakah yang menemukan ini adalah orang yang amanah atau tidak. Tsumma nada, mongko kari-kari nyeluk sapa munadi alaihi maring rajul, fa in jaa lan lamun teko
ka ing sira alladzi akhadha kang ngalap sapa alladzi hu ing arta fa'ati mongko memberikan sira hi ing rajul atau orang yang menemukan al-baqiyata ing sekareni fa innahu mongkostuhuni wong kang nemuaken iku aminun wong kang anduweni amanah wal aminu lan utawi wong kang amanah iku yakulu mangan sopo amin wa yatasaddaqu lan sedekah sopo amin. Kata orang Irak tadi, nanti kalau ada orang yang menemukan harta ini kemudian ini dikembalikan kepadamu, maka berikanlah sisa uang yang saya berikan itu. Berapa? Yaitu 9.000. Berikan itu kepada orang yang menemukan. Kenapa? Karena pasti orang ini adalah orang yang amanah. Kenapa orang ini amanah? Karena dia mau mengembalikan uang temuannya. Kalau orang tidak amanah pasti dia akan disembunyikan. Dia akan disembunyikan, udah pulang. Tidak akan diinformasikan uang temuan itu. Tapi karena dia amanah, maka berikan 9.000 ini kepadanya. Artinya menjadi 10.000. Alasannya apa? Fa innahu amin. Pasti dia itu adalah orang yang beramanah. Wal aminu ya'kul wa yatasaddaq. Dan orang yang beramanah itu pasti dia akan memakan dari uang yang dia punya, dan juga yang paling penting itu adalah dia akan mensedekahkan uang yang dia punya. Nah, seperti itu. Berarti dia orang baik pasti. Orang yang al-amin itu pasti dia adalah orang yang baik. Nah, intinya dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang pada awalnya ketika seorang laki-laki miskin ini mempunyai niatan untuk mengembalikan uang yang dia temukan, itu seakan-akan tampak di dalam dirinya itu adalah suatu yang akan tidak mengenakkan seperti itu. Tidak enak gitu. Tidak enak kita kalau menemukan uang kemudian kita kembalikan kepada orang yang berhak itu. Berarti kan kesempatan untuk kita mempunyai uang itu menjadi sirna. Nah, ini kalau orang yang orientasinya dunia itu mungkin menganggapnya adalah suatu kerugian. Tapi bagi orang yang orientasinya adalah akhirat, tidak. Dia akan senang kalau uang ini kemudian dikembalikan kepada orang yang berhak. Nah, ini orang yang mempunyai orientasi akhirat akan seperti itu. Dan ternyata Allah kemudian balas kebaikan dari orang fakir ini dengan berlipat ganda. Bagaimana Allah membalasnya? Yaitu dengan cara memberikan uang yang ditemukannya itu yang sejumlah 1.000 ditambahkan dengan 9.000 yang lain, sehingga genap menjadi 10.000. Nah, coba kalau orang miskin ini berpikir, ya sudah, saya menemukan uang 1.000 ini, maka saya simpan, saya tidak akan informasikan ini. Ya sudah, berarti dia mendapatkan uang 1.000 aja. Dia cuma mendapatkan uang 1.000 saja. Yang pertama. Yang kedua, ini tidak ada barokah. Pasti uang yang dia pakai itu tidak ada barokah. Tidak akan barokah. Kenapa? Karena yang dia pakai itu bukan uang yang berhak dia miliki. Seharusnya dia umumkan sampai 1 tahun. Lebih dari 1 tahun baru setelah itu beralih fungsi menjadi hak dia. Seperti itu. Tapi dia menyadari ini bukan hak saya harus kembalikan. Maka Allah kemudian balas ketika itu dengan berlipat ganda. Maka jangan khawatir.
Jika sampean itu bertakwa, takut kepada Allah, jangan khawatir. Pasti Allah akan menambahkan rezeki Anda. Pasti itu sudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu orang yang bertakwa. Jangan khawatir. Jangan khawatir dengan uang yang kita punya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ada sosok penting di balik itu semua. Apa itu? Yaitu istri solihah. Yang yang katakan kita dari awal. Istri yang solihah itu yang mendorong suaminya untuk senantiasa melakukan kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di sini ada amanah yang dijalankan. Yang pertama adalah amanah yang dijalankan oleh orang yang kehilangan uang itu. Karena orang yang kehilangan uang itu dia mendapatkan amanah dari salah seorang yang tinggal di Irak. Kalau orang yang kehilangan atau munadi ini dia tidak menjalankan amanah, maka dia tidak akan melemparkan uang, kemudian memberikan uang itu kepada orang fakir itu seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat bagaimana orang fakir ini meskipun dia butuh sekali pada uang, namun dia menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Karena dia menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, maka kemudian Allah berikan pahala, Allah akan berikan uang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjalankan amanah yang kita emban. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengemban amanah, untuk menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan amanah. Jangan kita memikir dengan pemikiran yang terlalu panjang, terlalu jauh. Presiden itu harus amanah dengan jabatannya. Ya betul. Presiden memang harus amanah. Gubernur itu harus amanah dengan jabatannya. Ya betul. Tapi jangan melihat yang tinggi-tinggi, yang jauh seperti itu. Sebenarnya kita semua itu pasti mempunyai amanah. Pasti itu sudah. Setiap kita itu pasti mempunyai amanah. Setidaknya amanah kepada diri kita sendiri. Kita mempunyai amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Dan itu telah kita ikrarkan janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, ketika kita umur 7 bulan di dalam kandungan ibu kita. Kita mengikrarkan itu. Ketika kita tidak menjalankan amanah itu, maka kita tidak amin, tidak terpercaya. Berarti itu. Jadi jangan menganggap bahwa yang amanah itu adalah yang jabatan yang kita sebutkan tadi, presiden, gubernur, terlalu tinggi. Kita sendiri sebenarnya sudah diberikan amanah. Amanah kita apa? Yaitu beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua manusia ini pasti mempunyai amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah dengan sebaik mungkin. Yang pertama. Yang kedua, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nafas kita, menjaga nyawa kita, menjaga anggota badan kita untuk kita bergunakan dengan sebaik mungkin. Tangan kita ini adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, untuk kita perbuat dengan baik. Jangan sampai tangan ini kemudian digunakan untuk hal yang maksiat. Mata kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergunakan dalam hal yang positif, membaca buku, membaca kitab, bukan dalam hal yang negatif. Ketika kita menyalahi amanah yang Allah berikan kepada kita,
maka kita tidaklah terpercaya. Kuping kita, mulut kita, hidung kita, hati kita, semuanya ini adalah amanah. Maka amanah itu tidak kemudian hal yang tinggi-tinggi, tidak. Bahkan dalam diri kita sendiri itu adalah bentuk amanah. Kita sebagai santri di pondok, ini juga amanah. Amanah kita kepada orang tua kita. Orang tua kita bekerja siang malam, banting tulang, peras keringat dalam rangka untuk membiayai anaknya yang ada di pondok. Loh, kemudian anak yang di pondoknya ini kemudian hanya berleha-leha, santai-santai, malas-malasan, tidak mau belajar. Apakah itu yang kemudian disebut dengan amanah? Tidak. Seorang santri yang baik itu dia akan melakukan semua peraturan-peraturan yang ada di pondok dengan sebaik mungkin. Dia akan memaksimalkan waktunya itu untuk belajar. Waktunya dia sekolah, maka dia sekolah. Dia tidak tidur di sekolahan. Ini dalam bentuk amanah. Amanah seorang santri kepada orang tuanya. Pun juga sama, seorang guru. Seorang guru juga punya amanah. Diserai amanah. Amanah kepada anak santrinya atau anak didiknya, amanah kepada atasannya. Bagaimana gambaran amanah bagi seorang guru? Dia datang tepat waktu. Dia tidak bolos. Nah, itu bentuk amanah dari seorang guru. Seorang kiai, seorang gus juga diserai amanah. Diserai amanah oleh orang tua atau wali santri untuk mendidik, untuk mengawasi santri-santrinya. Ini bentuk amanah juga. Jangan dikira bahwa seorang kiai atau seorang pengasuh itu kemudian tidak mempunyai amanah. Tidak. Justru berat sekali. Berat sekali. Menjadi seorang kiai itu berat sekali. Karena berapa ribu orang yang telah mempercayakan amanah di pundaknya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Semuanya berarti punya amanah dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Jadi kita jangan melihat amanah itu dalam kerangka jabatan saja. Tidak. Ya memang betul. Presiden ya itu adalah bentuk amanah. Semuanya ya. Jabatan-jabatan itu memang amanah. Tapi jangan lupa hal-hal yang kecil itu juga tadi amanah. Oleh karenanya salah satu sifat yang menjadi wajib bagi Rasul itu adalah amanah. 4 sifat yang wajib, salah satunya adalah amanah. Al-Amin. Dan Rasulullah SAW itu sudah dikenal sebagai orang yang terpercaya sejak kecil. Sehingga dakwahnya Rasulullah SAW itu diterima oleh semua kalangan. Kenapa? Karena orang percaya sejak kecil anak ini sudah jujur, sudah terpercaya, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah diceritakan di dalam sejarah, Nabi Muhammad mengumpulkan mereka, kemudian memberikan prolog. Prolognya seperti ini. Kalau saya, yaitu Muhammad, bahasa kasarnya seperti itu. Kalau saya, yaitu Muhammad, berkata kepada kalian semua, nanti akan ada unta yang keluar dari lembah itu. A'antum musaddiqiyya? Apakah kalian semua itu akan mempercayai saya? Apa jawab mereka? Ya, saya percaya. Kalau dalam logika kita itu, unta bisa keluar dari bukit atau dari batu. Ini kan tidak mungkin. Tidak mungkin secara akal. Namun karena Nabi Muhammad itu terkenal sebagai orang yang amanah, maka meskipun berbicara hal-hal yang mustahil, mereka akan tetap percaya. Kenapa? Karena saking menangnya sifat amanah itu dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Antum musaddiqiyya? Kata mereka, majarabna. Kita tidak pernah melihat kamu itu berbohong. Nah, itu menjadi track recordnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika mereka sudah mengiyakan bahwa Rasul ini tidak akan pernah berbohong, kemudian ketika mereka diajak ke dalam Islam, mereka kemudian menolak.
bentuk inkonsistensi, tidak konsisten mereka itu orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan amanah dengan porsi dan konsistensi yang kita punya. Amin ya rabbal alamin. Bab yang terakhir, faidatun utawi iki ku faidah fil awqati dalam pira-pira waktu alladzi yustajabu kang ten sembadani fiha ing dalam awqat apa ad-du'a doa. Bab ini kita akan mempelajari tentang waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang insya Allah diterima doanya. Memang kita berdoa kapanpun, dimanapun, yaitu insya Allah bisa. Hanya saja ada beberapa waktu, ada beberapa tempat yang kemudian itu lebih utama, lebih mustajab daripada waktu-waktu yang lain. Kapan itu? Di mana itu? Kita lanjutkan. Qala tawu sapa ba'duhum setengah pira-pira ulama inna fil yaumi satuhuni ing dalam sa dina wal lailati lan sa wengi tis'ina sangang puluh apa ni waktu ni yustajabu kang dan sembadani fiha ing dalam tis'in opo ad-du'a'u doa. Sebagian ulama berkata bahwa di dalam sehari semalam itu ada 90 waktu yang insya Allah itu mustajabud doa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 90 waktu itu? Salah satunya adalah indal adhani, ing dalam nalikani adhan, wa indal iqamati lan nalikani iqamah. Yang pertama adalah ketika adhan. Ketika adhan itu adalah waktu yang mustajabud doa. Wa indal iqamati dan ketika iqamah. Wa indal khuruji lan nalikani metu minal khala'i sangking jamban. Ketika dia keluar dari WC. Nah, makanya kan kita disunahkan untuk berdoa. Berdoa ketika sudah keluar dari WC. Masuk WC itu kita berdoa, keluar dari WC juga kita berdoa. Wa ba'dal wudu'i lan ing dalem sawisine wudu, setelah kita wudu itu juga menjadi waktu mustajabud doa. Wa ba'da dukhulil masjidi lan sausini manjing masjid. Ketika kita sudah masuk masjid itu juga mustajabud doa. Awil manzili utawa umah, atau ketika kita masuk ke rumah. Wal khuruju lan metu minhu sangking umah. Ketika kita ingin keluar rumah, maka itu juga mustajabud doa. Wa inda amin lan nalikani amin. Dan ketika kita mengucapkan amin di dalam surah Al-Fatihah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ketika amin itu, maka itu adalah waktu mustajabud doa. Wa aqibal fatihati lan ing dalam sawisini Fatihah. Ketika setelah baca amin itu juga waktu yang mustajabud doa. Fatihah selesai, amin selesai. Nah. Wa inda sami'allahu liman hamidah.
lan ing dalem sami'allahu liman hamidah, yaitu ketika kita membaca sami'allahu liman hamidah. Wa inda raf'i lan nalikane tangi minar ruku'i saking ruku', dan ketika kita berdiri setelah ruku'. Wa fis sujudi lan ing dalam sujud, dan ketika sujud. Nah ini ketika sujud ini merupakan tempat yang paling mustajab doa. Kenapa? Karena orang ketika sujud itu adalah posisi di mana dia itu paling dekat dengan Tuhannya. Paling dekat dengan Tuhannya. Nah, di situ kesempatan sampai berdoa. Maka berlama-lamalah dalam sujud, bukan untuk apa, tapi untuk berdoa di situ. Wa fit tasyahhudi lan ing dalam tasyahud ketika tahiyat. Wa fil masjidil haram lan ing dalam masjidil haram ketika berada di Masjidil Haram. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk haji ataupun umrah, maka perbanyaklah berdoa ketika berada di Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa lan ing dalam Masjidil Aqsa ketika kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di Masjidil Aqsa di Palestina, maka berbanyaklah doa. Wa Masjidil Madinati lan ing dalam Masjid Nabawi, kita berada di Masjid Nabawi, maka berbanyaklah doa. Wa qabala dzuhuri lan ing dalam saturungi zuhur, wa inda zawali lan sa ing dalam lengsere serngingi. Ketika waktu zuhur, maka di situ berbanyaklah doa. Ketika matahari berada di tengah itu, kemudian mau masuk tergelincir, namanya zawal. Nah, itu waktu untuk kita berdoa. Wa bainal maghribi wal isya'i lan antarane maghrib dan isya. Waktu di antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang mustajabud doa. Wa inda khatmil qur'ani lan ing dalem nalikane khatam Al-Qur'an. Ketika kita khatam, menyelesaikan Al-Qur'an, selesai, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Maka kemudian berdoalah. Dengan doa apa? Apapun itu, silakan. Wa fit tawaf lan ing dalam tawaf. Nah, ketika kita mengelilingi Ka'bah, tawaf, maka berbanyaklah doa karena itu tempat dan waktu yang mustajab. Wa waqti julusil imami dan ing dalam waktu lunggone imam alal mimbari ngatasi mimbar. Nah, ketika imam duduk di atas mimbar, biasanya ketika imam itu berkhutbah atau khatib itu berkhutbah, maka di antara dua khutbah itu ada namanya al-julus bainal khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Nah, itu waktu yang mustajab doa. Silakan Anda berdoa di situ. Wa lailatul qadari. Nah, ini juga malam Lailatul Qadar. Kapan itu kita tidak tahu, tapi yang jelas ketika malam Lailatul Qadar perbanyaklah doa karena itu adalah waktu yang mustajab. Wa lailatul jum'ati lan wengine dina Jumat, pada malam Jumat. Malam Jumat perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Al-Kahfi, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumihima lan tinone lurune Lailatul Qadar lan Jumat. Di siang hari malam Lailatul Qadar dan hari Jumat. Wa waktu sahuri lan waktu sahur. Nah, kalau sampean puasa itu kan sahur. Nah, ketika sahur itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thuluthil laili lan sepertelone ungi al-akhir kang akhir, wa ghairi dzalika lan sa'liyani mengkono madzkur, dan juga ketika sepertiga malam terakhir. Nah, ketika sampean salat qiyamul lail, salat tahajud,
di sepertiga malam terakhir, maka berdoalah kepada Allah karena itu adalah tempat waktu yang mustajab doa. Itulah beberapa waktu yang insya Allah mustajab doa. Kita lanjutkan. Ini yang paling terakhir sekali. Qala ba'duhum, qala tawu sapa ba'duhum, setengah ini ulama, wa asbabu adamil ijabati du'ai, lan utawi pira-pira sebab ora onone mustajabud doa. Nah, kebalikannya berarti sekarang. Kenapa doa kita itu tidak terijabah, tidak diterima, tidak makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada sebabnya. Apa sebabnya? Iku asyratu asya'a, 10 piro-piro suci-wici, ada 10 perkara yang bisa menghambat doa, bahkan doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adamu adai huquqillahi, ora ono ngelakuakan pira-pira hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu introspeksi diri, melihat kita berdoa kepada Allah, apakah sudah kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hak-hak Allah ini sudah tercapai atau tidak? Contohnya seperti ini. Apakah sampean sudah sholat dengan betul? Tidak bolong-bolong. Apakah sampean sudah berpuasa dengan betul? Tidak bolong-bolong. Nah itu. Jadi ibaratnya seperti ini. Ada orang tua dan anaknya. Anak ini punya hak untuk mendapatkan uang saku dari orang tuanya. Itu haknya. Namun jangan lupa anak ini juga punya kewajiban kepada orang tuanya. Apa itu kewajibannya? Yaitu menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada anak itu dari orang tuanya. Kalau anak ini tidak menjalankan tugas-tugas itu, kira-kira orang tua itu mau ngasih enggak? Ataupun kalau mau ngasih, rela enggak kira-kira? Nah, itu pertanyaannya. Maka juga sama. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lihat dulu apakah salat kita itu lengkap, apakah puasa itu lengkap, apakah semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kita sudah tunaikan atau tidak. Itu dulu. Kalau itu belum, ya jangan boro-boro lah, jangan boro-boro seperti itu. Yang kedua, wa tarku sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lan ninggal sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan apa yang menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kemudian meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ini sebab tidak diterima doa adalah meninggalkan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa adamul amali bil Qur'ani, wa adamul amali lan ora ono amal bil Qur'ani kelawan Quran, tidak menjalankan isi kandungan dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an hanya dibuat pajangan saja di dalam rumahnya. Tapi dia tidak mengaplikasikan, tidak mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Niscaya doanya tidak akan terkabulkan. Wa adamu syukrin ni'amilan ora onone syukuri pira-pira kenikmatan, tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah ini menjadi salah satu sebab doa itu tertolak. Wa muwafaqatu iblisah, lan nyucuke iblis fi amrihi ing dalam perkorone iblis atau perintone iblis, wa nahyihi lan larangane iblis. Dia itu mengikuti iblis sesuai arahannya iblis. Ini orang yang memperturutkan bisikan-bisikan iblis, maka doanya insya Allah tidak akan mustajab.
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul amali lan ora ono agawe bima kelawan barang yujibu kang wajibakan apa ma'al jannata ing surga. Dia tidak melakukan amalan-amalan di mana amalan-amalan ini mewajibkan seseorang masuk surga. Dia tidak suka dengan amalan-amalan yang berbau surga, tidak mau. Alergi, sedekah disuruh sedekah, tidak mau. Suruh sholat, tidak mau. Suruh zakat, tidak mau. Nah, kemudian cita-citanya tinggi, pengen masuk surga. Wah, ini kan aneh ini kan. Ibaratnya kayak gini. Ditanya, apakah kamu ingin sukses? Pengen sekali. Namun pertanyaannya, apakah kamu sudah melewati tangga-tangga kesuksesan? Dilakukan enggak? Enggak. Lah ini gimana mau bisa sukses kalau tangga-tangganya saja belum dilewati. Ibaratnya kayak gini. Sampean pengen pergi ke lantai 10. Untuk menuju ke lantai 10, sampean harus melewati anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, kemudian baru nyampe lantai 1. Belum lantai 10, ini masih lantai 1. Naik lagi ke lantai 2, harus melewati anak tangga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terkadang di dalam proses naik tangga ini terkadang kita ada hambatan-hambatan. Nah, kita lewati itu. Kita jalani meskipun sudah capek berada di lantai 9 mau ke lantai 10, kita naik tangga itu sudah capek. Kita lanjutkan. Nah, itu dalam rangka untuk mencapai kesuksesan maka harus melewati tangga-tangga itu. Orang yang bercita-cita ingin masuk surga, maka dia harus melakukan amalan-amalan. Jadi amalan-amalan itu ibaratnya anak tangga tadi. Amalan-amalan yang mendekatkan Anda dengan surga. Ya kalau cuma punya cita-cita ya siapapun punya lah. Siapapun punya, siapapun mampu bercita-cita. Tapi merealisasikan cita-cita itu yang susah. Wal amalu lan nglakuaken bima kelawan barang yujibu kang wajibaken apa ma annara ing neraka. Salah satu orang yang doanya itu tidak akan mustajab yaitu orang yang senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada neraka. Mencuri, berzina, kufur, durhaka, dengki. Nah, itu cita-citanya pengen masuk surga, tapi kelakuannya adalah bangsat. Tidak akan masuk lah seperti itu. Wa adamul istidad lan ora ono siap-siap lil mauti maring mati. Ditanyakan cita-citanya apa? Pengen masuk surga. Sudah ada bekal siap-siap? Enggak. Jadi kayak gini, sama halnya dengan orang yang akan berpergian jauh. Taruhlah mau ke Jakarta gitu kan. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Bekal-bekalnya sudah disiapkan? Enggak. Aduh, gimana mau nyampe ke Jakarta kalau bekalnya belum disiapkan? Bahkan uang sakunya pun tidak ada. Gimana mau nyampe? Nah itu. Maka kematian itu sudah hal yang pasti. Hanya saja untuk menyongsong kematian kita harus persiapkan itu semua. Walistiwalu lan nyibuaken bi'uyubin nasi kelawan pira-pira aibi menungso. Yang nomor 9 itu adalah orang yang sibuk mencari kesalahan, mencari aib-aib orang lain. Nah, ini doanya tidak akan mustajab. Setiap hari kerjaannya adalah mencari kesalahan orang lain. Tanpa sadar kesalahan sendirinya banyak, tapi tidak mau diekspos. Giliran kesalahan orang lain, meskipun kecil itu, diberitakan, diekspos terus gitu kan. Diceritakan, ditambah-tambahin gitu kan. Kak tahu nggak itu? Dia itu pulang malam, itu sebenarnya sedang talangkong, nyenok kata misal. Padahal enggak. Seperti itu. Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, maka doanya tidak akan mustajab. Dan yang terakhir, wa adamul i'tibalian ora ono
lil mauti maring mati. Dia tidak mau mengambil pelajaran dari kematian. Ketika ada tetangganya meninggal, dia tidak mengambil pelajaran dari kejadian itu. Ya dia anggapnya ya sudah selesai gitu kan. Padahal kalau kita mau belajar dari orang yang mati, maka banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah ketika ada orang mati, itu akan menyadarkan kepada kita bahwa kita akan mati. Nah, ketika kita akan mati, maka harus dipersiapkan apa saja yang perlu dibawa, sagu-sagunya, persiapannya. Nah itu. Maka kemudian ketika ada orang mati, dia akan membuat dirinya itu menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mampu mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari kematian. Ini beberapa sebab orang tidak diterima doanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala mustajabud doa, yaitu doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling terakhir sekali. Ada orang yang bertanya seperti ini. Ustadz, saya itu sudah melakukan semuanya dengan baik di waktu yang sudah bagus. Waktunya saya doanya itu di Masjidil Haram, Ustadz, ketika saya haji. Saya dalam melakukan sebelum berdoa itu sudah melakukan kebaikan semuanya, Ustadz, baik-baik semua. Tapi kok doa saya kok tidak terkabul. Nah, ini perlu dipahami bahwa doa itu apabila terkabul perwujudannya ada dua. Ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan yang diminta. Misal seperti ini. Ketika ada orang pelajar, dia belajar kemudian berdoa kepada Allah, doanya adalah ya Allah, berikan saya kelulusan dalam ujian ini. Ternyata setelah dia belajar, dia usaha, dia berdoa, ternyata kemudian setelah pengumuman dia lulus. Artinya bahwa doanya dia itu langsung dibalas kontan ketika itu. Nah, itu dalam kategori doa yang terjawab. Ada pula Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan jawaban dari doa itu seketika itu. Jadi Allah kemudian masih menunda jawaban itu, yaitu di waktu yang tepat. Nah, ini yang mungkin kita tidak sadari. Allah kemudian ingin memberikan atau menjawab doa kita, tapi di waktu yang tepat, bukan di waktu itu. Kapan waktu yang tepat? Allah yang mengetahui. Kita tidak mengetahui kapan waktu yang tepat itu. Terkadang kita dalam melihat fenomena itu, mungkin itu baik bagi kita, tapi sebenarnya itu tidak baik. Dan sebaliknya, mungkin itu adalah buruk bagi kita, tapi sebenarnya itu baik. Itulah manusia. Manusia tidak bisa memandang apa yang akan terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dari makhluk itu mengetahui kemaslahatan daripada makhluk itu. Nah, seperti itu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika sampean mengikuti tes CPNS atau misal, ternyata sampean kemudian tidak lulus. Padahal doa sampean itu adalah ya Allah saya berikan, ya Allah berikan saya kelulusan dalam tes CPNS. Ternyata tidak lulus. Apakah Allah kemudian tidak menjawab doa sampean? Tidak. Allah itu menjawab tapi dalam bentuk yang lain. Ternyata setelah beberapa hari sampean kemudian diangkat menjadi direktur dalam perusahaan multinasional misal, dengan gaji 10 kali lipat dari PNS itu. Mana yang Anda pilih? Mau menjadi direktur atau menjadi PNS? Bagaimana itu semua? Nah, itu semuanya adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Oleh karenanya tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh yang lebih baik buat kita. Itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan doa yang mustajab, senantiasa diberikan husnudzon
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita, dan apabila ada keterangan yang salah maka al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.